Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai dynamic routing dengan OSPF atau Open Shortest Path First. Kalau pada pertemuan pada yang materi yang sebelumnya bahwa ada dynamic routing dengan EIGRP, sekarang kita bahas dynamic routing dengan OSPF atau Open Shortest Path First. Open Shortest Path First atau OSPF ini adalah link state routing protokol yang dikembangkan sebagai pengganti dari atau pengganti untuk distance vector routing protokol atau RIP. RIP merupakan routing protokol yang kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai dynamic routing dengan RIP. RIP kan merupakan routing protokol yang digunakan ya pada awal perkembangan jaringan dan internet, tetapi ketergantungan pada hop sebagai satu-satunya ukuran untuk memilih rute terbaik dan solusi routing lebih kuat. OSPF ini adalah protokol routing ya, tanpa kelas atau classless yang menggunakan konsep area area untuk skalabilitas. Baik, ya Cisco menggunakan bandwidth sebagai penentu cost metrik OSPF ya. Keunggulan utama dari OSPF setelah berakhirnya RIP ini adalah konvergensi yang lebih cepat dan skalabilitas untuk implementasi jaringan yang lebih besar. Jadi mungkin untuk kita ini perintah untuk routing routing OSPF-nya adalah dengan perintah router OSPF ya, dengan ada proses ID atau proses ID mulai dari 1 sampai 65.535 bisa dipilih oleh administrator jaringan, misalkan router OSPF 1 atau router OSPF 2 dan seterusnya. Nah, kemudian proses ID secara lokal signifikan yang berarti bahwa ia tidak harus cocok dengan OSPF router lainnya dalam rangka membangun hubungan ya dengan router tetangga. Ini berbeda dengan yang kemarin EIGRP yang sebelumnya, yaitu materi sebelumnya mengenai dynamic routing dengan EIGRP. Ini proses ID EIGRP itu harus cocok dengan router tetangga. Ya. Baik. Kemudian sama dengan router EIGRP bahwa untuk melakukan update tabel routing di router OSPF juga menunjuk networknya, yaitu networknya berapa dengan WChat mask ya. WChat mask kemudian area ID ya. Area ID. Contoh misalkan network 172.16.1.16 networknya WChat masknya adalah 00015 area 0 ya. Area ID ini menunjukkan sebuah area OSPF. Area OSPF ini adalah sekumpulan router yang saling berbagi dan atau mengirimkan informasi link state. Semua router OSS pada area yang sama harus memiliki informasi link state, jadi area yang sama. Ya, ini. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa coba menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi. Baik, kita coba misalkan di sini ada 2 router. Ya. Kemudian ini ada PC. Ini kita hubungkan PC dengan router pakai kabelnya adalah cross ya, kabelnya cross. Ini kita hubungkan F01 misalkan, yang PC di belakang ini juga sama. Dan router dengan router juga kabelnya cross, ini F00 dan ini F10 juga. Baik, kemudian di sini kita misalkan di sini adalah networknya
192, 168, 10 perfect 26 ya. Di sini mau dibesarkan ya. Yang dia jaringan di sini, ya maksudnya di sini. Kemudian yang di jaringan di sini misalkan 202, 203, 178, 0, perfect 25 ya di sini. Kemudian yang menghubungkan dua ini misalkan 203, 202, 200 titik 0 perfect 30 ya. Ini yang jaringan di sini yang menghubungkan antar router ya. Baik, kalau diketahui jaringan seperti ini, maka langkah pertama kita harus cari dulu seperti yang sebetulnya proses routing dengan routing EIGRP, ya kita cari dulu networknya, kemudian netmasknya, kemudian ring IP-nya dan wheelchart masknya ya. Ya, kita cari yang di sini dulu, yang jaringan yang di sini atau network yang ini kita cari dulu networknya, kemudian netmask, kemudian ring IP dan wheelchart masknya. Baik, network, kemudian netmask, kemudian ring IP, kemudian wheelchart mask. Oke. Gimana nanti dicari dulu network, kemudian apa netmask, kemudian ring IP, kemudian wheelchart masknya. Oke. Wheelchart masknya, sorry, gandeng ya. Oke, kita cari coba dari sini. Jaringan ini, network ini kita cari. Ada IP 192.168.1.26 ya, berarti networknya jelas yaitu 192.168.1.0. Kemudian netmasknya karena perfect 26, maka netmasknya bisa dicari ya, binder 1 netmasknya itu sebanyak 26, berarti 255, 255, 255, kemudian ada 2. Nah, di oktet terakhir ada 2 binder 1, yaitu 128 ditambah 64, berarti 192 ya. 128 ditambah 64 ya, 192. Kemudian ring IP-nya berarti jumlah hostnya karena perfect 26, maka 2 pangkat 32 dikurangi 26, maka 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 adalah 64, 64 dikurangi 2, berarti jumlah hostnya adalah 62. 62 dimulai dari setelah IP network, maka mulai dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.62 ya. Baik, ini. Kemudian wheelchart masknya adalah, jadi kalau total binder 1 semua 255, 255, 255, 255, maka dikurangi dengan netmasknya, network ini adalah netmasknya 255, 255, 255, 192 ya, maka ketemu 0, 0, 0. Nah, ini tinggal berapa? Nah, ini dikurangi saja. Ini 3, kemudian 25 dikurangi berapa? 25, mohon maaf, ini 8 ditambah 55. Ya, 8 ditambah 55 berarti 64 ya. Benar, 64 ya. 64.
63 ya. 63 maaf. Jadi kan 63 kan ini ditambah ya, ditambah 63 kan ya 63 bukan 64. Baik, ini ya, jadi Wilchat massnya adalah 0.0.0.63 ini ya. Oke. Baik, sekarang yang di sini, yang jaringan ini kita cari karena ada IP 202.203.170 perfect 25, maka networknya nanti silakan bisa dicari. Sebenarnya untuk mencari network itu adalah biner IP di end dengan biner net mask. Nanti akan ketemu network. Kalau seperti ini kelihatan ya, berarti 202.203.178.0. Kemudian net masknya adalah karena perfect 25 maka 255, 255, 255, biner satunya sebanyak 25 ya di sini itu 28. Dan ring IP-nya karena perfect 25 maka jumlah hostnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi 25 maka 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 adalah 128, 128 dikurangi 2 berarti 126. Jumlah hostnya adalah 126 sehingga dimulai dari IP network. Setelah IP network berarti mulai dari 202, 203, 178.1 sampai dengan 202, 203, 178.126 ya. Nih, ini kemudian will cut masknya will cut masknya adalah berarti ini kan kalau semua satu biner net masknya satu kan 255 2555. Nah, dikurangkan dengan net masknya dia. Net masknya dari network ini kan 128 ya. Maka 0 0 0 127 ini ya. Nah, ini will chat mask dari network ini. Baik, sekarang kita cari yang di sini. Ada IP 202, 203, 202, 200, 0, 30. Maka kita cari networknya. Networknya adalah ketemu 203, 202, 200.0. Kemudian net masknya karena perfect 30, maka biner 1 di net masknya adalah sebanyak 30. Maka ketemu 252 yang terakhir. Nih. Dan ring IP-nya karena perfect 30 maka 2 pangkat 32 dikurangi 30 maka 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 4, 4 dikurangi 2 maka 2 jumlah hostnya. Berarti jumlah hostnya 2 maka ring IP-nya dimulai dari setelah IP network sebanyak 2 IP maka adalah 203, 202, 200.1 sampai dengan 203, 202, 200.2. Nih. Ini ini IP dari jaringan ini. Kemudian will chat masknya ya, karena ini semua binernya kalau satu kan 255, 255, 255, 255 dikurangi dari net masknya dia 255, 255, 255, 252 maka 0, 0, 0, 3 ya. Yang terakhir kan 3 dikuranginya. Nah ini baik ini ya, saya turunkan agak sini ya. Nah, ini oke, ketemu. Baik, sekarang kalau sudah ketemu seperti ini maka kita tentukan mau dipasang di komputer ini berapa ya. Komputer ini misalkan kita pasang IP di komputer ini adalah IP-nya IP net masknya 255, 255, 255, 192. Oke, kemudian gateway. Gateway-nya ini nanti adalah IP yang dipasang di
router 0 di FA001 ini ya. Di sini adalah FA01 ya. Jangan lupa FA001. Nah, di sini. FA01 di sini nih. Nah, ini kita pasang misalkan IP yang 62 ya, yang terakhir saja, IP yang dari terakhir ring yang terakhir ini. Misalkan kita isi IP-nya nanti adalah 192.168.1.62, net masknya 255.255.192 ini ya. Baik, ini dipasang di FA01 di sini. Ini FA01. Nah, karena di sini kan FA01 nih. Ya, ini FA01 ya, jangan keliru potnya. Nanti kalau keliru potnya bermasalah. Ini 00, ini cantik juga sama ya di sini. FA01. Di sini FA01, kemudian di sini FA00. Nih ya. Oke. Nih. Baik, sekarang berarti gateway 192.168.162 ini menjadi gateway-nya dari PC ini. Jadi gateway-nya ini ya, gateway-nya 192.168.1.62. Oke. Sekarang PC yang ini kita pasang, misalkan nanti di FA01 di router yang di sini kita pasang FA01, IP-nya adalah misalkan IP yang terakhir dari ring ini nanti 128, berarti yang 202.203.178.126, net masknya 255.255.255.128. Oke, ini di router yang ini yang FA01 ya. Maka di sini PC1 nanti IP-nya adalah misalnya IP yang pertama yang 202.203.178.1, net masknya adalah 255.255.255.128. Kemudian gateway-nya berarti IP yang ini yang FA01 sini adalah 202.203.178.126. Oke, ini. Oke, kemudian yang di sini FA00-nya di sini, tadi kan ada IP-nya ada juga yaitu 1 dan 2. Maka misalkan ini yang 1 ini yang 2. Berarti di sini kita FA01-nya di sini FA00 ya, mohon maaf, FA00 adalah IP-nya 202.200.1, net masknya 255.255.255.252. Nah, ini ya. Nanti yang di FA00 di sini, ini FA01-nya yang ini, FA00-nya ini IP-nya. Oke ya. Kemudian yang di sini berarti yang 2 ya, karena 1 sudah dipakai di sini. Ini FA00-nya di sini adalah IP-nya 202, net masknya 252. Nah, ini. Oke. Baik, sekarang kalau sudah kita pasang semua IP-nya. Sini mulai dari PC 0 ya, urut dari sini. Kita pasang ini IP-nya. Baik, kita masuk di config. Kemudian flash net ya, kita isikan IP-nya 192.168.1.1. Net masknya adalah 192 yang terakhir ya, 192. Gateway-nya di setting di sini, gateway-nya adalah 192.168.1.126 ya. Oke. Ini kan ya sesuai yang di sini kita masuk. Kok 126, 62 maaf. 62 ya, sesuai dengan IP yang di sini. Oke, selesai. Baik, selesai. VPC yang 1 di sini kita isikan IP-nya seperti yang kita sudah tentukan. Ini ya, IP-nya yang 202.203.178.1, net masknya yang terakhir 128, kemudian gateway-nya 202.203.178.126 ya. Oke, selesai. Oke. Baik, sekarang di router 0 gitu kita mau ngisikan IP yang FA0 dan FA01.
Baik, diklik routernya, klik CLI, ya. Baik, kita kemudian enable config terminal, kemudian masuk di interface FA01 dulu, mengisikan IP yang ini. Nanti interface FA01 IP address 192.168.1.62, netmasknya 255, 255, 255, 192. Oke, kemudian nyalakan no shutdown. Oke, udah nyala. Ini di FA001, kemudian FA00 yang IP-nya yang ini. Kita pindah ke interface FA00. Kita isikan IP address 203, 202, 202, netmasknya 255, 255, 255, 252. Oke, no shutdown. Oke, selesai. Ini masih merah karena router yang sebelah belum diaktifkan. Ya. Oke, kita pindah ke router 1. Kita tutup dulu dan pindah ke router 1. Oke, CLI, no. Kita mau ngisikan IP yang di router 1 yang di FA01 dan FA00 ini. Kita aktifkan enable config terminal. Kita masuk di interface FA01, interface FA01. Kita isikan IP addressnya yang ini, FA01 yang 1202.201.178.126. IP address 202, 203, 178.126, netmasknya 255, 255, 255.128. No shutdown. Oke, hijau. Kemudian pindah di FA00, mengisikan IP ini, yaitu pindah interface FA00. IP address, D-nya double ya, IP address 203.202.200.1, netmasknya 255, 255, 255, 252. No shutdown. Oke, hijau. Udah. Oke, selesai. Ini kan kita selesai mengisikan IP di masing-masing interface, baik di interface di PC, kedua PC ini maupun di interface di masing-masing router ini, baik interface FA01 di router 0 dan FA00 di router 0 dan ini FA01 maupun 00 di router 1. Kita semua sudah isikan IP-nya. Baik, untuk selanjutnya adalah proses yang tadi mau kita buat, yaitu routing dengan OSPF ya. Perintahnya tadi adalah router OSPF ya, dengan proses ID bisa antara 1 sampai 625 ya. Misalkan kita dari router 0 dulu, kita klik oke, exit. Oh ya, kita buktikan dulu ini belum bisa berkomunikasi ya, ini dengan ini ya, masih belum bisa komunikasi ya, karena apa? Karena ada perbedaan network. Ini network ini dengan network ini kan ada perbedaan ya. Kalau router dengan router ini juga ya sudah ada sama, networknya sama, cuma untuk kedua PC ini belum bisa ya. Kedua network yang ada di sini dengan network yang ada di sini belum bisa ya, belum masih valid ya. Kita coba yang routing OSPF si dulu, kemudian router OSPF misalkan 20. Oke ya. Nah, kalau dengan menggunakan routing OSPF sama kita seperti yang routing dengan IEGRP, kita tuju network di router tersebut. Karena ini router 0, maka network yang terhubung langsung dengan router 0 itu, maka network yang ini kan ya 192.6810 dengan WCAT mas ini 000063 dan network 202.203
203, 202, 200 dengan wheelchart mask 0003 ini. Itu yang perlu di update tabel routingnya di router 0. Ya, dengan menunjuk area ya nanti ya. Contohnya seperti ini. Jadi network 192.168.1.0, kemudian wheelchart mask-nya ya, jangan lupa wheelchart mask yang digunakan di wheelchart mask yang ini yang 0.0.0.63 area ya, areanya adalah 0 di sana ya, area 0. Oke. Kemudian yang kedua network 203, 202, 200.0 ya, dengan wheelchart mask yang ini kan, yang atas ini tadi 0003 area 0. Oke, exit. Oke, selesai di router 0. Kemudian kita pindah di router 1. Pindah di router 1. Oke, kita masuk, exit dulu. Kemudian kita pindah router OSPF 20. Sebenarnya boleh berbeda ya. Kemudian network yang terhubung dengan router 1 itu berapa? Ya, terhubung langsung. Berarti kan network yang di sini yang 202, 203, 180 dengan wheelchart mask ini 127 ini, dan network yang di sini yang atas ini yaitu yang 203, 202, 200 dengan wheelchart mask 0003 ini. Ya, kita lakukan routing di sini, itu network 202, 203, 178.0 yang di sini ya, yang di sini 0, wheelchart mask-nya 0000127, 0000127, areanya sama 0, sama dengan yang router sebelah. Oke, kemudian satu lagi network yang 203, 202, 200.0 ya, yang atas ini ya, dengan wheelchart mask-nya 0003 ya, dengan wheelchart mask 0003, areanya 0. Oke, exit. Oke, selesai. Baik, selesai, kita coba. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu ada ini ini untuk melihat ini. Oh, ini ya, untuk memverifikasi, ada melakukan verifikasi OSPF, yaitu untuk mengecek router sudah membentuk jaringan dengan router tangga atau belum, yaitu dengan show IP OSPF network ya. Maaf, ini di dulu ya, ini exit exit show IP OSPF network. Salah nih, kurang H ya, mohon maaf. Stop. Naik kurang H ya. Show IP OSPF ya. Ya, show IP OSPF naik GH. Ini aja enggak apa-apa. Ini network tetangganya adalah 202, 203, 202, 201 tetangganya. Ini yang di sini kan tadi, yang di router ini, yang EVA00 yang ada di sini. EVA00 ini kan dari IP-nya yang 201 ini ya. Ini dia bentuk. Yang sebelahnya juga sama. Kalau kita ke router yang sebelahnya yang di sini, exit ya, show IP OSPF. Nah, ini dia terhubung dengan tetangga yang IP-nya 203, 203 tadi yang di FA00 ini ya. Baik, sekarang kita coba tes ini dengan routernya sendiri. Oke, ini jika PC ini dengan routernya sendiri. Oke, sekarang dengan routernya tetangga, ini dengan ini. Oke, sukses. Ini dengan routernya tetangga. Oke, sukses. Sekarang dengan PC dengan PC. Oke, sukses. Ya, inilah dengan routing menggunakan dynamic routing dengan OSPF.
Baik, itu kemudian nanti untuk tugas silahkan seperti tugas sebelumnya, berarti kita tambahkan router satu lagi di sini. Ya, tambahkan satu router lagi di sini. Kemudian kita putus dulu ya jaringan yang di sini. Ya. Kemudian kita hubungkan dengan ini EVA00, ini juga dengan EVA0 0 ya. EVA00 ini. Ya, berarti ini nanti di sini ya. Oke, pindah sini. Ini EVA00 sini. Ini yang jaringan yang di sini ya. Ya, kemudian berarti ada jaringan lagi yang menghubungkan dari router 2 ini tambahan ke router ini ya. Nah, ini adalah EVA00 ya di sini EVA00 ya. Kemudian di sini berarti EVA01. Oke ya. Ya, ini networknya yang di sini ya, ini network untuk di sini. Berarti ada tambahan satu lagi network di sini. Nanti gunakan network yang 178 100 176 titik 64 perfect 26 ini ya. Oke, ini yang di sini, yang di sini. Oke ya, silahkan nanti silahkan nanti untuk dibuat dengan menggunakan OSPF gitu, sehingga nanti kedua PC ini bisa berkomunikasi kembali. Ini ada tambahan satu router di sini. Nah, ini ya, ini menggunakan ini IP-nya yang ini yang di sini. Karena kita sudah cari di sini, jadi nanti tugas Anda tinggal ini menambahkan yang di sini ini. Ya, konfigurasi di sini. Silahkan. Ya, ini tugas, ini silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan melalui e-learning. Ini ya, jadi tambah ada. Kalau tadi sebelumnya kan sudah connect ya. Sekarang ada tambahan router di sini ternyata. Ya, kalau ada tambahan router seperti bagaimana proses OSPF-nya. Sehingga nanti kedua PC 0 dan PC 1 ini bisa berkomunikasi. Itu kira-kira, nanti silakan segera dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan melalui e-learning ya, disimpan dalam bentuk tugas OSPF gitu ya. Oke, terus nanti dikumpulkan lewat e-learning. Baik, itu terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.